Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Alipa Angel Ipada dengan nomor NPM 215030031, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas teori dan praktik pembelajaran komunikasi lisan yang diampu oleh Ibu Dr. Titi Nurhayatin MPD serta Ibu Desti Patin Paujia MPD. Di sini saya akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, atau langsung pada tujuannya, dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Apa saja sih struktur cerpen? Struktur cerpen yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya kerumitan mulai bermunculan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi. Yang keempat yaitu resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan yang kelima yaitu koda. Pada bagian koda, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Aspek kebahasan cerpen terdiri dari 3. Yang pertama yaitu majas, yang kedua yaitu kalimat ekspresif, dan yang ketiga yaitu kalimat deskriptif. Baik, setelah mengetahui pengertian cerpen, struktur cerpen, dan aspek kebahasan cerpen, di sini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Ayah Terhambat Corona. Selamat menyaksikan. Sore itu, saya sedang duduk di depan teras rumah dengan ditemani desiran angin yang menerjang dedaunan dan diikuti dengan lembayung sore yang indah. Tidak lama kemudian, suara deringan telepon berbunyi di ruangan tamu, dan ternyata ayah yang menelpon memberi kabar gembira bahwa esok akan segera pulang. Mendengar kabar itu, saya sangat senang dan bergegas pergi ke dapur untuk memberitahukan kepada ibu. Esok hari, saya sudah tidak sabar menunggu kepulangan ayah. Lalu, ibu pun sudah menyiapkan berbagai hidangan makanan untuk makan bersama dengan ayah. Suasana rumah begitu hangat menunggu kepulangan ayah. Tak selang berapa lama, ayah menelpon kepada ibu memberitahukan bahwa ayah tidak jadi pulang hari ini. Setelah mendengar kabar itu, hati dan perasaan saya sedih campur dengan kecewa bahwa ayah tidak jadi pulang. Lalu, ibu menanyakan kepada ayah lewat telepon, kenapa ayah tidak jadi pulang? Ayah segera menjawab pertanyaan ibu yang tadi. Ayah menjelaskan semuanya kepada ibu bahwa ayah tidak jadi pulang karena semua kapal diberhentikan terlebih dahulu untuk memperkecil penyebaran virus corona. Setelah ayah menjelaskan kepada ibu, saya mulai menyadari dan memahami bahwa ayah tidak jadi pulang karena tertutupnya penyebarangan di laut untuk sampai ke rumah. Selang 2 bulan, ayah tiba-tiba ada di depan teras rumah tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Saya dan ibu yang sedang duduk di depan teras rumah merasa kaget dan sangat gembira melihat ayah pulang ke rumah. Saya segera memeluk ayah karena sangat rindu kepadanya. Baik, itulah cerpen yang berjudul Ayah Terhambat Corona. Dari cerpen yang sudah tadi saya bacakan, saya akan menyampaikan struktur cerpen tersebut. Bagian orientasi ditujukan pada paragraf yang pertama. Bagian komplikasi ditujukan pada paragraf yang kedua. Bagian evaluasi ditujukan pada paragraf yang ketiga. Bagian resolusi ditujukan pada paragraf yang keempat. Dan yang terakhir yaitu koda. Saya memahami dan mensyukuri ayah pulang ke rumah dengan selamat. Kehati-hatian dalam melangkah sangat diperlukan dan setiap permasalahan tentu ada jalan keluarnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.